Pagi ini, aku berada di sekitaran Plengkung Tarunosuro atau kini lebih dikenal dengan nama Plengkung Wicilan. Sengaja aku sebutkan nama Plengkung ini untuk mengingatkan kembali penggunaan nama-nama lama di wilayah lingkungan Keraton Yogyakarta agar tidak punah ditelan oleh waktu. Aku ingin mengajak teman perjalanan Senyum Indonesia untuk melihat perkembangan revitalisasi Benteng Baluwerti yang dilakukan secara bertahap selama beberapa tahun belakangan ini. Dari Plengkung Tarunosuro, aku menuju ke arah timur. Bagian benteng ini sudah sepenuhnya selesai direvitalisasi dan terlihat kegagahan Benteng Baluwerti yang kembali terlihat. Di sekitar lokasi inilah dahulu pada tanggal 20 Juni 1812 sempat jebol oleh serangan pasukan Inggris yang sebagian besar tentaranya merupakan tentara Sepoy atau Spehi yang berasal dari sekitaran wilayah India. Jika membahas tentang Geger Spehi, tak bisa kita melupakan Pangeran Mangkudiningrat, putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono II, yang secara rinci mencatat peristiwa Geger Spehi dan kemudian menjadi Babat Spehi. Bagaimanakah jejak hidup Pangeran Mangkudiningrat sebenarnya? Berikut yang bisa dihimpun Senyum Indonesia dari berbagai sumber. Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkudiningrat lahir pada tahun 1778. Beliau merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono II dari permaisuri yang bernama Gusti Raden Ayu Pretiwiningrum atau Gusti Ratu Mas atau juga dikenal dengan nama Gusti Ratu Mas. Pangeran Mangkudiningrat kemudian hari dikenal sebagai kakek buyut dari Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Insinyur Soekarno. Banyak sumber yang menyebutkan jika Pangeran Mangkudiningrat ini lebih layak menjadi sultan selanjutnya, sebab dinilai status kebangsawanannya lebih kuat dibanding Raden Masuroyo, yang kemudian menjadi Sultan Hamengkubuwono III. Namun karena Pangeran Mangkudiningrat sangat setia kepada ayahnya, yaitu Sultan Hamengkubuwono II atau Sultan Sepuh, setelah terjadinya Geger Spehi, beliau pun menjalani pengasingan ke Penang, kemudian ke Batavia dan ke Ambon hingga akhir hayatnya. Peristiwa Geger Spehi yang terjadi di tahun 1812 menjadi sebuah peristiwa penting tindakan perlawanan Sri Sultan Hamengkubuwono II terhadap kebijakan-kebijakan Inggris di Jawa, hingga kemudian mengakibatkan serangan besar-besaran ke Keraton Yogyakarta. Pada akhir tahun 1700-an, Republik Prancis banyak melakukan ekspansi dan menaklukkan wilayah-wilayah di Eropa. Ketika kerajaan Belanda takluk pada tahun 1795, Raja Belanda yaitu Willem kelima terpaksa mengungsi ke Inggris untuk mencari perlindungan. Dia pun disambut di Inggris dan diperbolehkan menempati sebuah istana di sana. Dalam pengungsiannya, Raja Willem V terus-menerus mendengar kabar mengenai betapa ganasnya pasukan Perancis dalam berperang. Tak ingin wilayah koloninya bertumpahan darah, ia pun kemudian memerintahkan para gubernur jenderal di tanah koloninya yang sedang diserang oleh Prancis untuk bersiap-siap. Secara bertahap mereka diperintahkan untuk menyerahkan kekuasaan sementara kepada armada Inggris yang menjadi rival utama Prancis di kala itu. Para sejarawan kemudian mencatat dokumen surat Raja Willem V itu sebagai Circular Note of Q atau Q Letter.
Sejak awal, perintah itu memang bukan perintah menyerah secara permanen. Secara detail, surat-surat dari istana pengungsian Raja Willem V itu mengatur tentang kerjasama militer dengan pasukan Inggris Raya untuk membendung pasukan Prancis. Pemerintahan Hindia Belanda di wilayah-wilayah koloni seperti Malaka, Amboina, dan Sumatera Barat langsung mematuhi perintah itu. Cochin di India juga menyerah setelah sempat melawan. Banyak koloni lain di India Selatan dan Sri Lanka juga bisa dikuasai dengan cepat oleh armada Inggris. Tapi di Pulau Jawa terjadi perlawanan. Dilansir dari laman keraton Jogja.id, geger Spehi terjadi pasca wilayah Jawa yang sebelumnya dikuasai Belanda akhirnya jatuh ke tangan Inggris. Perpindahan kekuasaan ini mengakibatkan Pulau Jawa kemudian menjadi bagian dari koloni Inggris yang berpusat di Kalkuta dan dipimpin oleh Gubernur Jenderal Inggris di Kalkuta, yaitu Lord Minto. Lord Minto kemudian menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur yang berkedudukan di Jawa. Raffles kemudian segera membuat kebijakan-kebijakan baru dan pada bulan November 1811 menunjuk John Crawford sebagai residen Yogyakarta. Di sisi lain, momen tersebut dimanfaatkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono II yang juga disebut sebagai Sultan Sepuh untuk mengambil alih kembali kekuasaan Kesultanan Yogyakarta yang semula berada di bawah tekanan Belanda. Hal ini karena pada saat Belanda menguasai Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono II menentang aturan-aturan yang diterapkan oleh Daendels yang membuatnya dipaksa untuk menyerahkan kekuasaan pada putra mahkota, yaitu Raden Masuroyo. Nyatanya kebijakan Raffles terkait pertanahan dan pengelolaan keuangan tidak jauh berbeda dengan kebijakan Daendels. Hal ini membuat Sri Sultan Hamengkubuwono II tidak berkenan dan menunjukkan sikap menentangnya. Bahkan beliau menghimpun kekuatan besar secara terang-terangan. Raffles pun menganggap hal itu sebagai sebuah ancaman dan kemudian mengirim pasukan di bawah pimpinan Kolonel Robert Rollo Gillespie untuk menyerang Keraton Yogyakarta. Sementara dilansir dari laman kabudayaan.yogjakota.go.id, Raffles yang hendak menguasai sepenuhnya Pulau Jawa mendapat hambatan dari Sultan Hamengkubuwono II yang bersekutu dengan Sunan Pakubuwono IV dan mengutus John Crawford serta Pangeran Notokusumo untuk berdiplomasi. Sayangnya, jalan diplomasi tersebut tidak menemukan titik terang, sehingga berakhir dengan mempersiapkan pasukan sebagai upaya penaklukan Kesultanan Yogyakarta. Raffles kemudian menginisiasi serangan dengan perencanaan yang matang. Di tengah kondisi Kesultanan Yogyakarta yang sedang lemah karena dilanda konflik keluarga, hingga kemudian terjadilah peristiwa Geger Spehi atau Geger Spoy. Pangeran Mangkudiningrat yang selalu setia mendampingi ayahnya ketika peristiwa tersebut terjadi, kemudian membuat catatan-catatan kronologi kejadian tersebut. Beliau menuliskan catatan tersebut sebagai pelipur kesedihannya mengenang porak-porandanya Keraton Yogyakarta saat itu dan juga keprihatinannya karena harus berada jauh dari keluarganya. Pangeran Mangkudiningrat mulai menuliskan catatan yang kemudian dikenal sebagai Babat Spehi tersebut saat berada di Penang yang kini masuk ke dalam wilayah Malaysia. Babat Spehi sangat bisa menjadi sumber informasi mengenai kejadian mendetail mengenai Geger Spehi, selain juga catatan laporan para komandan tentara Inggris saat itu. Namun keberadaan Babat Spehi bagi sebagian besar kalangan dianggap sebagai karya sastra dan tidak terlalu kuat untuk dijadikan sebagai sumber kesejarahan. Padahal sangat memungkinkan jika memang gaya atau cara penulisan di masa itu masih penuh dengan kata-kata bermuatan sastra. Hingga akhir hayatnya, Pangeran Mangkudiningrat terus mendampingi ayahnya hingga kemudian meninggal dunia di Ambon dan dibawa kembali ke Yogyakarta serta kemudian dimakamkan di Kota Gede di samping makam ayahandanya, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono II. Dan aku pun kemudian kembali menyusuri bagian dari benteng Baluwerti ini. Di bagian selatan dari Plengkung Madyosuro yang berada di timur keraton ini, seluruh pemukiman yang menempel dengan benteng Baluwerti telah dipindahkan. Dan dapat terlihat sisa benteng Baluwerti yang lama.
Entah apa nantinya benteng lama itu akan diganti dengan benteng yang baru, atau terus dipelihara dan diperbaiki keadaannya. Dan aku pun lanjut ke arah barat, melintasi Plengkung Nirboyo atau kini lebih sering disebut sebagai Plengkung Gading, melintasi Jalan Nagan Kulon yang kini memasuki tahap pengosongan. Terlihat puing-puing rumah yang telah kosong dan juga banyak yang telah dibongkar. Para warga yang bermukim di sini kabarnya mendapatkan ganti untung yang disebut sebagai uang bebungah untuk mencari pemukiman pengganti yang baru. Hal ini tentunya sangat wajar meskipun status tanah di sekitar bagian dalam Benteng Baluwerti ini merupakan milik dari Keraton Yogyakarta. Aku pun kemudian melintasi Jalan Kadipaten Kidul dan juga Plengkung Jogoboyo menuju ke arah Jalan Kadipaten Lor. Pemandangan yang sama di sini pun terlihat karena di sini masih berada dalam tahap pengosongan. Bila melihat kabar mengenai revitalisasi Benteng Baluwerti ini di banyak sosial media, banyak sekali terdapat pendapat yang pro dan juga tidak sedikit pendapat yang kontra. Dan aku pun rasanya ingin beropini. Pro kontra tersebut merupakan sebuah hal yang sangat wajar. Dan jika memang terjadi banyak hal yang kontra, hal tersebut sangat wajar melihat perkembangan sebagian besar kondisi bangsa ini yang selalu merasa rendah diri dengan jati diri bangsanya, tapi sangat membanggakan jati diri bangsa lain. Padahal dalam darahnya tak ada jejak para luhur dari bangsa yang dibanggakan itu.
Entah kapan rasa kebanggaan tersebut kembali muncul setelah ratusan tahun digerogoti dan coba untuk dikubur dalam-dalam. Semoga pembangunan kembali Benteng Baluwerti ini berjalan lancar dan menjadi pembuka jalan kebanggaan jati diri bangsa yang selalu merasa rendah diri ini. Semoga perjalanan ini bermanfaat dan terima kasih untuk semua teman perjalanan Senyum Indonesia yang telah mensupport perjalanan ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Terima kasih.